Kenapa saya bilang begitu? Karena memang 3 orang sahabat kita ini mantan ketua majelis jemaat Oinai. Kita beri tepuk tangan untuk 3 sahabat kita. Tapi jangan suruh mereka menyanyi hari ini. Nanti paduan suara Lewi Oinasi tersaingi, kira-kira begitu. Ya. Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya memilih bacaan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Setelah saya perhatikan baik-baik undangan yang dikirimkan oleh panitia. Betul kok panitia? Di situ tertulis, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Saya tidak tahu apa maksud panitia mengutip ayat tersebut. Tetapi menurut saya kutipan itu bagus. Kutipan itu cocok, persis dengan pergumulan jemaat Oinai. Baik itu Oinai dengan 3 mata jemaat yang ada Son Bubun, ada Immanuel, ada Getsemani, maupun juga pergumulan di dalam mata jemaat Son Bubun Oinai itu sendiri. Saya tidak tahu apakah waktu ambil ini ayat panitia baca tidak perikopnya. Perikopnya itu tentang perselisihan. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, karena saya memilih ini, kemudian istri saya bilang, kok kenapa orang hari bahagia dibawa nats tentang perselisihan? Jadi saya bilang, saya bilang begitu di dia, kan muifa bale, kan muif lasi masuli, bale ne kan muifa lasi masuli. Lasi masuli lekna anbol andi bale nene. Lasi masuli lekna anbol andi hipumenana. Andi hit clay anmui lasi masuli. Kenapa malu bicara tentang perselisihan? Dan saya kira tidak ada masalah kalau kita ngomong itu hari ini. Amin Bapak-Bapak? Amin. Jadi kalau setelah saya khotbah, orang Oinai jangan marah ke saya. Kenapa bawa firman tentang perselisihan begitu? Ya. Bapak-bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pilihan panitia mengutip 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 menurut saya baik. Sebab itu akan mengingatkan saya sebagai salah satu pendeta yang juga pernah turut bergumul dengan jemaat di Oinai. Saya melihat betapa pentingnya untuk kita terbuka terhadap kenyataan bahwa kita ini sering bertabrakan. Saya kira kalau dengan kata tabrakan itu sesuai dengan arti kata perselisihan atau konflik. Ya, konflik itu berasal dari kata kon dan flik. Kon itu artinya bersama-sama, flik artinya bertabrakan. Konflik itu bagian dari kehidupan manusia. Karena konflik itu seperti bayangan yang selalu membayangi kehidupan kita. Di mana ada kehidupan, di situ selalu akan muncul kemungkinan terjadinya konflik, termasuk juga di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu Bapak-Bapak Saudara-saudara, kita tidak mungkin menghindari konflik. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola konflik itu untuk meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Karena itu juga Bapak-Bapak Saudara-saudari, konflik jangan selalu dipandang secara negatif, tetapi juga harus dipandang sebagai hal yang wajar, walaupun seringkali mengganggu relasi.
Bapak Mama, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini mengingatkan bahwa perselisihan bisa terjadi karena kita tidak mampu mengelola kebanggaan kita. Sekali lagi bacaan kita pagi ini juga mau bicara mengingatkan kita bahwa perselisihan, konflik itu bisa terjadi karena kita tidak mampu mengendalikan, mengelola kebanggaan kita. Kadang Bapak Mama Saudara-saudari, kita tidak sadar bahwa kebanggaan yang kita rasakan atau kebanggaan yang kita kejar sesungguhnya merupakan cerminan kehidupan manusiawi semata dan tidak ada hubungannya dalam upaya untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat bercermin dari apa yang terjadi di jemaat Korintus yang terancam perpecahan akibat mereka terjebak oleh kebanggaan yang keliru. Ada yang merasa bangga karena dia menjadi bagian dari kelompok-kelompok tertentu. Ada yang bangga karena dia adalah kelompoknya Paulus. Ada yang bangga karena dia adalah kelompoknya Apolos, Kefas, Kristus, dan lain sebagainya. Bapak Mama Saudara-saudari, jika kita salah mengelola kebanggaan, maka kita akan terjebak menjadi orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang fanatik itu akan cenderung berkeras, menganggap dirinya sendiri, menganggap kelompoknya yang paling benar, dan kemudian mengabaikan semua orang yang bertentangan dengan pikiran dan keyakinan mereka. Itu ciri orang fanatik. Pemahaman seperti ini tentu merupakan ancaman dalam persekutuan jemaat di Korintus. Karena itu Paulus bertanya dalam ayat yang ke-13, pasal 1 ayat yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Ini mau menggugat kebanggaan-kebanggaan yang keliru dipahami. Bapak Mama, Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, keberadaan kelompok-kelompok ini, Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya orang-orang di Korintus belum menjadi manusia yang rohani atau yang belum dewasa secara iman, atau yang dalam gambaran Paulus disebut sebagai yang harus masih diberi susu, bukan makanan keras. Hal itu terlihat dalam sikap hidup mereka yang penuh dengan iri hati, penuh dengan perselisihan, penuh dengan perseteruan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Bahkan orang-orang yang sudah menerima roh pun, mereka juga dapat kembali jatuh ke dalam kehidupan menurut daging. Untuk itulah Paulus mengingatkan agar kelompok-kelompok yang terbentuk itu tidak terjebak dalam kebanggaan yang lain kecuali Kristus. Inilah yang menjadi jalan keluar penyelesaian perselisihan yang ditawarkan Paulus. Daripada kita beribut, saya dari kelompok Paulus, saya dari kelompok Apolos, saya dari kelompok Kefas, dan seterusnya, kebanggaan-kebanggaan itu kita taruh di bawah kaki Kristus. Bila Kristus adalah Tuhan atas gereja dan Injil adalah dasar kesatuannya, maka apakah Apolos, siapakah Paulus, sehingga mereka harus mendapatkan penghormatan khusus selain mereka adalah hamba-hamba Yesus Kristus? Itulah sebabnya menurut Paulus, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan mereka tidak lebih penting dibandingkan dengan Allah
yang memberi pertumbuhan. Paulus juga mengingatkan bahwa orang-orang di Korintus itu adalah ladang Allah, bangunan Allah, di mana Kristus menjadi dasarnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini jemaat Oinai, khususnya mata jemaat Son Bubun Oinai, akan meresmikan gedung ibadah mereka, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun jemaat ini atau mata jemaat ini yang ke-88 tahun. Seharusnya kita merayakan HUT itu pada tanggal 7 Juni yang lalu. Saya punya dua pokok perenungan bagi kita semua. Yang pertama, menjadi gereja yang semakin dewasa. Bapak, Mama, saudara-saudari, peristiwa yang berbahagia ini kita rayakan pada saat masyarakat desa Oinai akan memilih pemimpin di wilayah desa ini. Tanggal 25 Juli katanya akan ada pemilihan kepala desa. Betul begitu, Pak? Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah satu rencana Tuhan agar peristiwa pemilihan itu dapat kita maknai melalui peristiwa penabisan gedung kebaktian dan syukur HUT jemaat di tempat ini. Kita pakai momen ini, kita pakai waktu ini untuk berefleksi agar kita tidak terjatuh pada fanatisme, pada kelompok masing-masing. Saya mantan ketua panitia pemilihan kepala desa Oinai tahun 2016. Saya tahu dinamika politik lokal di tempat ini. Saya pernah merasakan bagaimana tegaknya menjadi ketua panitia pemilihan karena masyarakat, karena jemaat terkotak-kotak dalam kebanggaan mereka. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari, rasa bangga itu dapat menjadi titik rawan bagi persekutuan orang percaya di Oinai, termasuk di dalamnya anggota jemaat Oinai, termasuk di dalamnya di mata jemaat Son Bubun Oinai. Bapak, Mama, jika kita menabiskan gedung kebaktian ini, tentu dengan harapan bahwa semua jemaat yang hadir akan bersekutu bersama-sama di dalam ruang kebaktian ini. Tetapi Bapak, Mama, saudara-saudari, bisa saja ada orang yang tidak mau lagi datang ke gereja karena dia berbeda pilihan politiknya. Apalagi yang jadi wakil ketua itu berbeda pilihan dengan dia waktu pemilihan kepala desa kemarin. Berbeda pilihan karena dia merasa dia dari kelompok A, yang satu dari kelompok B, C, dan seterusnya. Maka disinilah kita belajar untuk mewaspadai bahwa perbedaan atau kebanggaan yang semu itu dapat mengancam persekutuan kehidupan kita. Disinilah kita perlu berefleksi bahwa mengatasi perselisihan, mengatasi perbedaan pilihan, termasuk di dalamnya itu membutuhkan kedewasaan. Dengan kata lain, Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam mensyukuri penabisan dan HUT jemaat Son Bubun Oinai yang ke-88 ini, mari kita sadar bahwa
ini sama dengan kita sedang naik kelas. Kita sedang naik kelas. Paling tidak kita naik kelas dari orang yang kalau berselisih tidak masuk gereja. Sekarang kita menjadi orang yang berbeda pendapat adalah hal yang biasa, berselisih itu hal yang biasa, dan saya tetap masuk kebaktian. Sehingga kita tabis ini gedung baik-baik, jangan karena perselisihan kemudian gedung ini menjadi kosong. Paling tidak kita naik kelas dalam hikmat menyelesaikan setiap persoalan atau tabrakan-tabrakan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari, maupun juga dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kita naik kelas menjadi jemaat yang sudah bisa makan makanan yang keras, yang ditandai dengan kemampuan untuk menerima perbedaan dan membedakan persoalan. Mana persoalan pelayanan, mana persoalan pribadi, mana persoalan keluarga, jangan dicampur baur, sehingga itu dapat mengganggu kehidupan dan persekutuan jemaat di tempat ini. Bukankah yang sering terjadi, soal di tempat lain kita seret masuk dan mengganggu kehidupan berjemaat? Kita ini seperti orang yang tinggal dalam satu rumah tangga. Kadang-kala hubungan kita baik, tapi juga kadang-kala kurang harmonis. Ada-kala soal di dapur kita bawa ke ruang tamu. Ada-kala kita bawa sampai ke teras rumah. Ada-kala kita bawa sampai ke pos limas. Ini fakta kita, Bapak Mama, saudara-saudari, ya. Karena itu kita sudah mencapai usia persekutuan 88 tahun. Kita sudah cukup dewasa. Kita sudah harus tahu bagaimana menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Sehingga lagu Un-Unu au bimes okan yang tadi kita nyanyikan itu jangan dirubah syairnya. Un-Unu au bimes okan mes talantia menuhi au mes okan. Tidak ada perubahan. 88 tahun kita tetap mesokan. Harusnya cukup Un-Unu au mesokan. Bis neno tulung kau. Au fai miusine. Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pokok yang kedua, saya mengajak kita untuk merenung bagaimana gereja hadir dalam masyarakat yang majemuk. Bapak Mama, saudara-saudari, tidak bisa kita sangkali bahwa jemaat Oinai berada dalam kehidupan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Di Oinai ini selain Gemir, ada juga gereja dari denominasi lain. Bahkan ada juga saudara-saudari kita umat Muslim. Kita tidak mungkin menghindari konflik, namun kita perlu untuk mengelola konflik agar jangan sampai menimbulkan kerugian. Di Kecamatan Kie, saya pernah bilang seperti ini. Sekarang ini bukan lagi zamannya pemimpin umat beragama itu bertengkar hanya gara-gara saling mau mengambil domba satu dengan yang lain. Ini sudah bukan zamannya lagi pendeta dengan pendeta berkelahi gara-gara bujuk-membujuk untuk mengeluarkan domba orang lain. Sudah bukan zamannya lagi. Dunia sudah semakin terbuka. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita kerjasama dan bekerja bersama-sama. Sebab apa? Sebab betapa singkatnya waktu hidup ini kalau hanya kita gunakan untuk hidup dalam perselisihan. Kita buang waktu. Padahal ada banyak hal-hal yang berguna yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam kepelbagaian kita. Keragaman itu indah, Bapak Mama, saudara-saudari.
Dia seindah sebuah motif tenunan yang terjalin dari berbagai warna, membentuk motif-motif yang mempesona. Ada bunga, ada lotis, ada futus. Kita orang Timur mengenal hal itu. Kita belajar dari motif-motif tenunan bahwa dalam kepelbagaian justru akan melahirkan sebuah keindahan kalau kita tahu mengelolanya. Begitulah hendaknya kita memaknai peristiwa hari ini. Kita yang datang dengan berbagai latar belakang, kita menyadari